Hmm. Hmm. Mas, akar ganti kok ketutup. Maaf Bapak Ibu sekalian, cek suara apakah bisa didengar dengan baik ya? Bisa, Bu. Bisa di iki. Oke. Biasanya yang di Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. video. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah di siang hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kemampuan sehingga kita bisa berkumpul bersama di media daring ini dalam rangka sosialisasi mentor bagi pelatihan dasar CPNS angkatan 10, 11, 12 dan 13 tahun 2025. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu atasan langsung selaku mentor pada pelatihan dasar CPNS di Badan Diklat DI. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara di siang hari ini, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan acara di siang hari ini diberikan kelancaran dan kemanfaatan untuk kita semua. Doa kita mulai. Selanjutnya, marilah kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian, kami mohon duduk dengan sikap sempurna. Selamat siang, Bu Amin. Ya, kami hormati Bapak Ibu Mentor Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 10, 11, 12, dan 13. Yang kami hormati Ibu Budiarti, SEMSI, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Sosiokultural. Selamat siang, Bu Budi. Selamat siang, Bu Yana, Bapak Ibu Serta semuanya. Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan hari ini dapat kami sampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS Angkatan 10 sampai 13 tahun 2025 sebagai berikut. Bahwa pelatihan dasar CPNS Angkatan 10 sampai 13 tahun 2025 ini terdiri dari 161 orang dengan rincian berasal dari
Pemda DIY 119 orang, dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo 8 orang, dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 19 orang, dan dari pemerintah Kabupaten Bantul 15 orang. Sedangkan peserta sosialisasi adalah atasan langsung serta Latsar CPNS Angkatan 10 sampai 13 tahun 2025. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami suwun Ibu Amin Purwani selaku Kepala Badan Diklat DIY untuk bisa menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Untuk sesi berikutnya kami persilahkan Ibu Amin membawa. Terima kasih. Nah, terdengar ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan, Bu Liana, Bu Putih, yang kali ini nanti akan informasi dan berdiskusi dengan Bapak Ibu semua, dan juga Bapak Ibu selaku mentor peserta latihan dasar CPNS periode bulan September angkatan 10 sampai dengan angkatan 13 tahun 2025 yang hadir secara daring. Ini dasar teman-teman semua yang tidak menyebutkan satu-satu. Ini monggo ada beberapa yang ada di chat ini untuk off-cam karena ternyata nyambi gitu ya, nyambi dengan ketugasan yang tidak bisa ditinggal. Monggo saja, yang penting bisa berbagi apa namanya, sambil mendengarkan informasi yang nanti akan disampaikan. Jadi biar nanti teman-teman CPNS atau yang mengikuti CPNS ini, latsar ini, ketika ada hal-hal yang harus dikomunikasikan atau ada hal yang ditanyakan dan bahkan sudah menjadi itu nanti bisa dicukupkan oleh Bapak Ibu. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan lampahan rahmat yang luar biasa pada kita semua sampai dengan hari ini, saat ini kita masih bisa ketemu, bisa dibagi sehat, oke, untuk kemudian bisa menyelenggarakan atau bisa mengikuti agenda hari ini, baik untuk agenda saat ini maupun seterusnya nanti sampai dengan selesai ketugasan kita hari ini pada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kinerja organisasi pemerintahan kita itu memang sekarang harus efektif, efisien, transparan, akuntabel gitu ya, dan ujungnya adalah kita harus mewujudkan pelayanan publik yang memuaskan dengan tugas fungsi organisasi kita masing-masing. Dan tentunya dalam rangka mewujudkan itu, kita sebagai ASN harus betul-betul menunjukkan kompetensi, keterampilan, disiplin, dan loyalitas terhadap tugas-tugas kita. Tidak terkecuali untuk teman-teman kita atau adik-adik kita di Latsar kali ini. Jadi inilah kemudian ketugasan ini, baik tambahan pengetahuan, kompetensi yang harus senantiasa diasah, diupdate, ditingkatkan untuk mendorong semua kelancaran pelaksanaan tugas kita dalam memberikan pelayanan pada masyarakat atau pelayanan publik. Nah, salah satu yang ditempuh untuk pengembangan kompetensi bagi kita semua, bagi ASN, adalah melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Bapak Ibu yang kami hormati, Badan Diklat DIY ini adalah sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi berupa penyelenggaraan pelatihan ini bagi ASN kita semua. Tidak hanya ASN DIY saja sebenarnya, juga bisa, atau ada ASN seluruh Indonesia. Ya. Maka kemudian peserta-peserta yang mengikuti diklat dari semua jenis diklat yang ada di DIY, yang ada di Badan Diklat DIY ini, pesertaannya sangat beragam. Ya, kebetulan kalau kali ini ada atau peserta yang di Latsar ini
di angkatan ini tadi sudah disebutkan Bu Riana, ini baru untuk di wilayah se-DIY. Ya, yang akan datang itu sudah bekerja sama atau sudah campur dengan yang dari luar DIY. Oke. Ya, dan Bapak Ibu, pelatihan ini yang dilaksanakan oleh Badan Diklat terdiri dari pelatihan manajerial di kami, itu untuk Bapak Ibu yang sudah menduduki jabatan struktural atau jabatan manajerial, kemudian ada pelatihan dasar, pelatihan teknis fungsional, dan pelatihan sosiokultural. Nah, salah satunya adalah untuk daftar CPNS Info. Itu pelatihan untuk CPNS ini adalah salah satu pelatihan yang terintegrasi untuk membangun integritas, moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme serta kebangsaan, serta karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, kemudian juga memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang, dan ini kita laksanakan sesuai dengan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Artinya bahwa semua yang kemudian kita laksanakan ini sudah ada amanatnya, sudah ada kurikulumnya, sudah ada standarisasinya yang harus terkait dengan baik substansi maupun teknis yang kemudian akan kami fasilitasikan atau kami berikan kepada para CPNS Mikro. Dan tentunya semua CPNS itu mempunyai tugas, peserta latsar ini mempunyai tugas untuk menyusun karya rancangan dan aktualisasi nanti dalam proses habituasi di kantornya masing-masing yang ini nanti dibimbing oleh seorang mentor yang mana mentor ini adalah atasan langsung dari peserta CPNS yang mengikuti latsar ini. Jadi kami berharap Bapak Ibu para mentor untuk juga mengerti dan memahami terkait dengan apa saja ketugasan mentor untuk membimbing teman-teman atau adik-adik kita, anak kita yang mengikuti daftar CPNS ini. Jadi sosialisasi ini juga dilaksanakan salah satunya adalah juga untuk membangun persepsi gitu, agar antara penyelenggara, mentor, dan teman-teman peserta mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama secara komprehensif untuk semua penyelenggaraan ini sendiri, kemudian kurikulum dan juga ketugasan masing-masing. Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu monggo nanti ketika ada hal-hal yang akan ditanyakan atau akan dikomunikasikan, kami persilakan nanti dieksplor, tidak usah ragu-ragu untuk kemudian ditanyakan dan dimintakan informasinya, karena ini memang betul-betul kita mendampingi teman-teman CPNS itu untuk meningkatkan kompetensi mereka, memberikan pemahaman yang banyak, memberikan sangu kepada mereka ketika sebelum mereka menjadi beberapa hal ini Bapak Ibu yang kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun untuk partisipasinya Bapak Ibu. Kami juga nyuwun ngapunten kalau ada hal-hal yang memang belum bisa kami cukupkan dan semua kekurangan ini kami nyuwun pangapunten, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan penuh rasa syukur memohon ridhonya bahwa untuk sosialisasi latihan sosialisasi mentor untuk peserta pelatihan dasar CPNS periode bulan September angkatan 10 sampai dengan 13 tahun 2025 ini kami nyatakan dibuka. Matur nuwun Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Diklat DIY, semoga bisa
semakin menambah semangat kita yang menjalankan tugas untuk mendampingi, mengawasi, dan juga nanti memberikan penilaian sesuai dengan rangkaian agenda kegiatan pelatihan CPNS. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini dapat dipatuhi dengan baik oleh peserta dan mentor sesuai dengan kebutuhannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya pada dan keputusan mentor yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Budiarti selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar Manajerial dan Sosio-Kultural. Kepada Bapak Ibu Mentor kami ucapkan selamat mengikuti dan apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan nanti kita perdalam lagi di sesi. Baiklah, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Budiarti untuk menyampaikan paparan. Baik, terima kasih Bu Riana untuk waktunya. Yang terhormat Ibu Kepala Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Ani Bobani, Bapak Ibu mentor atau penatasan langsung, peserta pelaksana PNS Angkatan 10 sampai dengan 13 yang kami hormati dan banggakan tentunya, dan Bapak Ibu teman-teman kami dari Badan Diklat yang selalu mendampingi dan memfasilitasi nantinya dengan Bapak Ibu yang juga kami hormati dan banggakan. Mohon izin, pertama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kita akan sharing bersama tentunya. Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila mungkin Bapak Ibu beserta sosialisasi ini, Bapak Ibu mentor yang kemarin mungkin sudah mengikuti menjadi mentor di angkatan sebelum-sebelumnya. Mohon izin mungkin kami akan mengulang kembali materi-materinya. Ini kami sampaikan khususon kepada Bapak Ibu yang mungkin belum mengikuti di angkatan-angkatan selanjutnya seperti itu. Oke, sehingga nanti kita sharing bersama saja. Intinya adalah seperti yang disampaikan oleh Ibu Kaban di dalam sambutan tadi, bagaimana nanti Bapak Ibu mentor betul-betul bisa mendampingi, bisa mensupport kepada adik-adik kita serta latsar tentunya. Karena apa? Di dalam pelatihan latsar ini Bapak Ibu mentor selaku mentor ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan ya Pak dalam pelatihan tersebut gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini merupakan rangkaian yang memang tidak bisa terpisahkan apabila memang nanti Bapak Ibu tidak hadir di dalam seminar rancangan atau mungkin tidak mendukung ya, tidak hadir di seminar rancangan atau seminar akhir, tentunya seminar peserta tidak bisa kami lakukan. Itu salah satu hal kecil yang mana Bapak Ibu merupakan satu kesatuan di dalam pelatihan latsar ini yang tidak terpisah. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon izin kami akan mulai kepada materi pada siang hari ini. Baik, pertama Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan dasar hukum di dalam pelaksanaan latsar ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini tentang aparatur sipil negara, di mana di dalam undang-undang tersebut dimasuk di situ adalah yang masuk ASN adalah P3K dan PNS. Dan yang kedua adalah PP nomor 11 ya tahun 2017 tentang manajemen PNS. Di mana PP tersebut telah dirubah ke PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017 yaitu tentang manajemen PNS. Di dasar hukumnya dan juga ada perlan yang mendasari kami tentunya di dalam pelatihan ini Bapak Ibu, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 ini sudah dirubah menjadi perlan nomor 10 di tahun 2021 itu terkait pelaksanaan pelatihan dasar di PNS. Nah,
Dari perlan tersebut dibuat sebuah keputusan lembaga administrasi negara yang mengatur terkait pedoman Bapak Ibu, yaitu Perlan nomor 13 tahun 2022 dan juga ada Keplan nomor 14 di tahun 2022 ini mengatur tentang kurikulum yang nomor 13 tadi terkait pedomannya, dan di tahun 2024 ada perubahan yang mengatur terkait pedoman dari pelaksanaan pelatihan dasar ini, yaitu di nomor 434. Nah, dari hal yang kami sampaikan, di tahun 2025 ini ada perubahan kembali terkait dengan keputusan Lembaga Administrasi Negara, yaitu di nomor 58 terkait dengan kurikulumnya, dan juga 581, tadi 580 dan 581 ini terkait dengan pedomannya. Nah, di dalam keplan inilah yang mendasari kami untuk pelaksanaan pelatihan dasar tersebut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas kami sampaikan apa sebenarnya pelatihan dasar CPNS tersebut. Yaitu pelatihan dasar tersebut adalah eh, pendidikan dan juga pelatihan di mana dalam masa perprajabatan ini ya dilakukan secara terintegrasi, yaitu memadukan ataupun membangun integritas moral, kejujuran terkait juga semangat dan motivasi juga terkait dengan apa namanya Bapak Ibu, nasionalisme dan juga kebangsaan, wawasan, intinya ada di pembentukan karakter kepada adik-adik kita, tentunya bagaimana nanti bisa betul-betul tercetak dengan karakter yang berkepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta bisa memperkuat profesionalisme sesuai dengan bidang tugasnya. Ini yang menjadi tujuan diadakannya dengan pelatihan dasar ini. Kenapa titik beratnya ada di pembentukan karakter, Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu sudah beritahu bahwa untuk adik-adik kita, generasi-generasi yang milenial sekarang gitu ya, itu kalau dari sisi intelektual, saya yakin dia sudah oke gitu ya Bapak Ibu, sudah pandai. Karena apa? Dia akan masuk ke CPNS ini tentunya juga melalui perjuangan, dan dari bisa menyisihkan dari beribu-ribu pelamar, tentunya hanya ada formasi satu. Tentunya itu betul-betul disaring oleh pemerintah seperti itu, sehingga dari sisi intelektualnya sudah oke. Nah, dari sisi karakter inilah yang menjadi titik berat di dalam pelatihan dasar ini. Karena apa? Biar nantinya adik-adik kita tentunya peserta laser ini tidak hanya dari sisi intelektual saja, namun dari sisi intelektual dan juga karakter, etika, sikap perilakunya betul-betul bisa sejalan Bapak Ibu, seimbang antara kepandaian dengan sisi karakternya. Itu yang perlu dibangun, dan nanti insya Allah di dalam laksan ini akan terbangun adik-adik kita yang mungkin tadinya sifat idealisnya mungkin tinggi seperti itu, namun demikian nanti setelah mendapatkan pembekalan dari peserta latar ini, harapan kami paling tidak peserta nanti bisa betul-betul apa mendapatkan pembekalan apa yang telah didapatkan di dalam materi latar tersebut, sehingga nanti harapan pemerintah mendapatkan ASN yang betul-betul berkarakter, berintegritas, beretika, dan nanti menjadi ASN yang profesional itu betul-betul terwujud. Nah, dasar utamanya adalah di pelatihan dasar ini sebagai fondasi awal tentunya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk latsar ini ya, masa prajabatan atau masa latsar ini adalah 1 tahun, hingga peserta nanti memang dari setelah mendapatkan SK misalnya per 1 Mei hingga 1 Mei di tahun 2026 itu harus sudah bisa mengikuti pelatihan dasar itu. Nah, bagaimana apabila memang adik-adik kita mungkin peserta latsar ini tidak lulus, tentunya tidak bisa meneruskan menjadi PNS gitu, karena memang latsar ini adalah wajib untuk diikuti bagi CPNS-nya. Baik, nah apa Bapak Ibu yang menjadikan tujuan dan juga kompetensi nantinya yang akan dibangun melalui pelatihan dasar ini? Pertama, tadi kami sudah mengatur, untuk tujuan dari pelaksanaan pelatihan dasar ini adalah untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi, memadukan antara
latihan klasikal dan non-klasikal tentunya, kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang. Ini fokus yang menjadi tujuan pelaksanaan latsar. Nah, setelah tujuan tentunya nanti ada kompetensi. Apa yang akan dibangun? Harapannya setelah mengikuti latsar ini nantinya kompetensi peserta bisa satu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Bagaimana nanti adik-adik kita ini bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara, cinta tanah airnya seperti apa gitu. Jangan sampai nanti peserta latsar mungkin pada saat mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya gitu ya, yang mungkin tadinya belum tahu dengan tidak sikap sempurna atau seperti apa. Nah, tentunya nanti akan dibekali hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Itu contoh kecil saja. Yang kedua, bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Bagaimana setelah peserta mengikuti pembelajaran yang mana di situ ada nilai-nilai ASN yang harus diterapkan. Contoh saja berakhlak seperti itu Bapak Ibu yang ada di situ. Nah, bagaimana nanti adik-adik kita bisa mengaktualisasikan, menerapkan dan bisa mengimplementasikan dari nilai-nilai berakhlak itu dari berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif seperti itu. Yang ketiga, bisa mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance, tentunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, bagaimana di situ ada pembelajaran, ada manajemen ASN, ada smart ASN. Nah, bagaimana nanti adik-adik ini bisa mengaktualisasikan dari kedudukan tersebut seperti itu. Contoh kecil mungkin bagaimana dengan era yang serba digitalisasi ini, bagaimana adik-adik harus bisa bersikap, beretika di dalam bersosial media misalnya seperti itu. Sehingga betul-betul tercetak menjadi ASN yang smart. Nah, salah satunya di situ nanti Bapak Ibu. Dan yang terakhir, bagaimana nanti bisa menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Nah, ini nanti tentunya ada penguatan yang mana nanti penguatan teknis ini akan menjadi salah satu tugas dari Bapak Ibu mentor nantinya. Gitu. Nah, inilah 4 kompetensi ini yang nanti akan dibangun sehingga harapannya peserta latsar nantinya setelah mengikuti latsar ini ada perubahan Bapak Ibu. Perubahan dari sisi perilaku dan juga karakter masing-masing. Seperti itu. Lanjut. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kami sampaikan terkait desain pelatihan dasar dengan metode blended learning ini. Kenapa ini kami sampaikan? Biar nantinya Bapak Ibu mentor juga perso terkait tahapan-tahapan apa saja nanti yang akan dilalui oleh peserta ini, dan nantinya juga harapan kami tidak ada peserta latsar yang berbohong pada pimpinan ataupun atasan langsung Bapak Ibu seperti itu. Kalau nanti Bapak Ibu mungkin menemukan ada peserta yang berbohong di tahapan ini harusnya tidak dibebas tugaskan dan sebagainya, Bapak Ibu sudah mempunyai dasar artinya oh tahapan ini loh yang nanti akan dilalui oleh peserta. Pertama, Bapak Ibu, peserta latsar nanti akan masuk ke tahap pelatihan mandiri atau pembelajaran melalui MOOC Lembaga Administrasi Negara. Nah, ini langsung Bapak Ibu untuk pelatihan mandiri ini, LMS nanti akan langsung terintegrasi dengan Lembaga Administrasi Negara. Seluruh Indonesia sama di dalam pembelajaran mandiri tersebut. Jadi satu terfokus di dalam aplikasi Lembaga Administrasi Negara. Nah, pembelajarannya kurang lebih berapa Bapak Ibu? Yaitu kurang lebih 9 hari atau setara dengan 48 JP. Nah, bagaimana dengan pembelajaran mandiri atau melalui MOOC ini? Yang perlu diketahui Bapak Ibu bahwa untuk tahapan pembelajaran mandiri ini yang kami garis bawahi di sini dan juga Bapak Ibu perso, peserta tidak dibebas tugaskan. Pembelajaran mandiri dia akan memanage waktunya gitu. Waktunya sangat fleksibel 24 jam, bisa mengakses terkait aplikasi yang ada di LMS Lembaga Administrasi Negara sehingga peserta tidak dibebas tugaskan. Artinya apa? Bapak Ibu, peserta wajib untuk tetap ke kantor melaksanakan tugas rutinitas kantor, presensi di kantor pagi sampai dengan sore, dan melaksanakan tugas-tugas dari Bapak Ibu selaku atasan langsung.
Seperti itu. Nah, kapan peserta akan belajar? Peserta nanti akan mengatur waktunya apabila mungkin di jam 8 sampai dengan jam 4 ada sisa waktu, peserta akan mengakses seperti itu. Namun demikian apabila mungkin sibuk sekali, tidak masalah, nanti ada waktu di malam hari atau pagi hari atau hari libur seperti itu Bapak Ibu. Sehingga untuk pelatihan mandiri, yang mana tahap pelatihan mandiri ini adalah peserta tidak dibebas tugaskan, sehingga Bapak Ibu berhak memberikan tugas-tugas dengan sesuai tupoksinya di OPD masing-masing, karena presensi tetap di kantor dan sebagainya. Nah, ini untuk tahap mandiri. Masuk ke tahap distance learning, Bapak Ibu. Nah, di tahap distance learning ini tentunya Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwa tahapan distance learning ini peserta dibebas tugaskan. Sehingga peserta di sini yang kurang lebih nanti waktunya akan berlangsung kurang lebih 19 hari atau setara dengan 177 JP. Di dalam tahapan distance learning yang kedua ini, peserta dibebas tugaskan, Bapak Ibu. Jadi peserta dibebas tugaskan dari tugas kantor, karena apa? Peserta nanti akan langsung belajar melalui Zoom ya, seperti ini dengan sinkronus tatap layar dengan Bapak Ibu pengampu materi masing-masing. Gitu. Karena nanti kenapa tahap distance learning kok dibebas tugaskan? Karena di samping nanti peserta harus taat kepada tata tertib baik dengan presensi lembaga administrasi negara ataupun dengan kami penyelenggara, dan peserta juga harus mengikuti secara on-cam dan sebagainya. Yang kedua, tugas-tugas peserta sangat banyak, sehingga di dalam aturan kebijakan oleh lembaga administrasi negara, tahap distance learning ini dibebas tugaskan. Nah, pada saat peserta dibebas tugaskan, Bapak Ibu, tentunya peserta ini ada di tempat peserta masing-masing. Sehingga kami derek kerjasama Bapak Ibu mohon bantuannya apabila di tahap distance learning ini peserta memang tidak di kantor, ini karena memang di dalam surat tugas sudah dibebas tugaskan. Jadi mohon kerjasama dan pengertian Bapak Ibu tentunya untuk mengizinkan apabila peserta melaksanakan di rumah. Namun demikian, apabila mungkin peserta tidak melaksanakan tahap distance learning ini di rumah, mungkin di kantor, karena alasan mungkin sinyal di rumah tidak bagus, akhirnya ikut di kantor. Namun demikian kami boleh saja secara realnya. Namun kami derek juga kerjasama dari Bapak Ibu, jangan sampai nanti peserta pas saat mengikuti tahapan distance learning ini di kantor, nanti Bapak Ibu juga mohon tidak memberikan tugas-tugas. Karena apa? Biar peserta konsentrasi Bapak Ibu. Karena sikap perilaku nanti juga akan kami nilai. Gitu. Ya, sehingga mohon kerjasama dari Bapak Ibu tentunya. Ini di tahapan distance learning, kurang lebih adalah 19 hari ini tahapan dibebas tugaskan, sehingga peserta bebas mau di rumah karena presensinya sudah dengan LMS. Nah, presensinya di kantor tentunya tidak presensi karena sudah tahap distance learning ini. Kalaupun memang harus presensi melalui e-prima, boleh saja, tapi presensinya bukan yang datang pulang, namun presensi yang penugasan full Bapak Ibu. Sehingga sudah, karena memang di dalam SPT sudah ada masing-masing tahapan ini, kapan harus dibebas tugaskan dan kapan yang tidak dibebas tugaskan. Gitu. Ini di tahapan distance learning. Setelah itu nanti di tahapan distance learning, pada hari ke-19 nanti akan diakhiri dengan seminar rancangan Bapak Ibu. Nah, di seminar rancangan inilah nanti akan dilaksanakan secara daring. Kami harapkan, kami mohon Bapak Ibu nanti untuk hadir secara daring tentunya di dalam seminar rancangan ini untuk mendukung dan memberi penguatan kepada peserta laksar. Itu siapa nanti yang di mentoring, itu nanti Bapak Ibu akan hadir di hari ke-19 pada tahap distance learning dengan daring. Setelah tahapan distance learning di hari ke-19 selesai, maka peserta akan masuk ke tahap aktualisasi. Tahap aktualisasi ini dilaksanakan selama 1 bulan. Nah, pada tahap aktualisasi ini, Bapak Ibu, peserta kembali tidak dibebas tugaskan. Jadi kembali ke kantor, melaksanakan tugas rutinitas kantor, Bapak Ibu, presensi,
tetap di kantor. Nah, namun demikian peserta karena ini tahap aktualisasi, di samping mengerjakan tugas rutinitas kantor dari Bapak Ibu semua, peserta juga harus mengerjakan aktualisasi apa yang telah dirancang Bapak Ibu. Sehingga nanti kami derek Bapak Ibu untuk tetap mendukung, memberi support dan memberikan motivasi, ya, ngaruh ngeten biar nanti aktualisasi peserta ini bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana jadwal yang telah Bapak Ibu peserta buat pada saat seminar rancangan. Ini selama 30 hari Bapak Ibu. Jadi aktualisasi ini tidak dibebas tugaskan selama 30 hari untuk mengaktualisasikan ini. Masuk ke tahapan terakhir yaitu klasikal Bapak Ibu. Setelah aktualisasi 1 bulan maka akan masuk klasikal kurang lebih 6 hari Bapak Ibu nanti peserta akan masuk ke badan diklat. Nah, pada tahap klasikal ini tentunya kembali peserta dibebas tugaskan karena nanti akan kami wajib asramakan di badan diklat seperti itu. Nah, klasikal ini nanti 6 hari yang nanti akan diakhiri seminar akhir di tahap klasikal ini nanti Bapak Ibu juga harus hadir secara luring ke badan diklat. Jadi hadir langsung ke badan diklat. Bedanya kalau di tahap distance learning Bapak Ibu hadir secara daring. Nah, tahap klasikal ini nanti sama-sama hadir secara luring di badan diklat. Nanti tentunya sesuai dengan jadwal kapan angkatan 10 sampai dengan 13 melaksanakan seminar tersebut. Ini Bapak Ibu sekilas perjalanan atau tahapan yang akan dilalui oleh peserta latsar di angkatan 10 sampai 13 ini dan tentunya Bapak Ibu wajib pirsa karena apa? Biar nanti tidak ada peserta yang mungkin menyalahgunakan pamit gitu nggih. Wah, tahapan kami baru latsar ini Bu. Di tahapan mandiri kami akan di rumah. Tentunya Bapak Ibu bisa sampaikan tuh tahap mandiri kan belajar mandiri itu, Mas, Mbak, tetap di kantor. Ya, misalnya hal-hal seperti itu, Bu. Sehingga nanti tidak ada lagi peserta yang mungkin bisa membohongi Bapak Ibu sebagai atasan langsung karena Bapak Ibu sudah pirsa perjalanan ataupun tahap-tahapan yang akan dilalui oleh peserta. Next. Baik, nah ini Bapak Ibu sekilas jadwal kegiatan untuk peserta latsar ini kami sampaikan, ya, nanti juga akan kami share terkait dengan tahapan pertama untuk angkatan 10 dan 11 MOOC belajar mandirinya akan dimulai di tanggal 8 sampai dengan 17 September. Ini dan tahapan e-learning yang dibebas tugaskan tadi dimulai tanggal 18 September sampai dengan 10 Oktober. Sementara seminar rancangannya nanti ada di tanggal 10 Oktober. Dan masa aktualisasinya akan dimulai 10 Oktober sampai dengan 8 November. Ini posisi peserta ada di kantor masing-masing. Dan nanti akan masuk klasikal di tanggal 11 sampai dengan 18 bulan November dan tanggal 17-nya nanti seminar seminar aktualisasi, seminar akhir dan penutupan nanti ada di 8 November. Sehingga kami matur pada Bapak Ibu atasan langsung, kami dari sekarang mohon Bapak Ibu untuk bisa memplot tanggal gitu ya. Di tanggal 10 Oktober itu Bapak Ibu mohon nanti untuk menyediakan waktunya untuk hadir seminar di rancangan ini secara daring dan di tanggal 17 November tentunya itu nanti Bapak Ibu hadir secara luring di badan diklat. Ya bisa diplot dari sekarang ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di angkatan 12 sampai 13 ini untuk MOOC-nya atau pembelajaran mandiri itu akan mulai di tanggal 15 sampai dengan 25 September dan nanti untuk e-learning dimulai 26 September sampai dengan 20 Oktober, sementara seminarnya ada di 20 Oktober. Sementara aktualisasinya di 21 Oktober sampai dengan 18 November, ini 1 bulan di kantor. Dan nanti masuk klasikalnya ada di 19 sampai dengan 25 November.
Sementara seminar aktualisasinya ada di tanggal 24 November dan penutupan di 25 November. Ini sehingga untuk angkatan 12-13 kami mohon Bapak Ibu Mentor untuk bisa meluangkan waktunya di tanggal 20 Oktober dan juga tanggal 24 November. Di samping itu juga nanti kami juga akan memberikan surat secara resmi terkait kepada Bapak Ibu Mentor kapan tanggal seminar dan juga tanggal seminar aktualisasinya. Ngeten ya Bapak Ibu, ini sekilas jadwal yang perlu Bapak Ibu perso. Lanjut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah pada terkait dengan mentor apa gitu ya. Tadi secara umum kami sampaikan tentunya dari tujuan kompetensi yang akan dibangun sampai dengan jadwal kapan Bapak Ibu harus bisa meluangkan waktunya. Nah, sekarang sampai kepada mentor itu sebenarnya apa gitu ya. Mohon izin kami sampaikan bahwa mentor merupakan atasan langsung peserta atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian instansi peserta sebagai mentor ataupun pegawai yang setara atasan langsung. Ini adalah mentor. Dan mentor harus memiliki kompetensi memberikan dukungan tentunya, bimbingan dan juga masukan serta berbagi pengalaman kepada peserta untuk melaksanakan pembelajaran agenda, habituasi dan juga pembelajaran penguatan kompetensi bidang. Intinya adalah Bapak Ibu sebagai role modelnya oleh peserta latsar gitu ya. Mentor ini akan selalu dicontoh gitu ya, akan nanti Bapak Ibu akan memberi support tentunya. Nah, dukungan yang paling kuat dari Bapak Ibu mentor nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal juga kepada Bapak Ibu peserta tentunya. Lanjut. Baik. Nah, di sini sampai pada ketugasan mentor. Apa saja sebenarnya ketugasan mentor, Bapak Ibu? Pertama, Bapak Ibu harus bisa memberikan persetujuan dalam penetapan isu. Kapan nih memberikan persetujuan dalam penetapan isu? Nanti pada saat peserta sudah masuk ke tahapan e-learning atau distance learning tadi yang kami matur kurang lebih 19 hari, nanti peserta akan ada coach yang membimbing seperti itu dari kami tentunya, yang nanti akan membimbing mengarahkan peserta akan membuat sebuah rancangan aktualisasi. Nah, tentunya Bapak Ibu nanti setelah peserta membuat rancangan yang nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu mentor selaku atasan langsung, apabila memang Bapak Ibu sudah setuju gitu ya, apa yang nanti akan diangkat oleh peserta, tentunya Bapak Ibu bisa memberikan persetujuan. Nah, penetapan isu ini tentunya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari peserta tersebut, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai keluar dari tupoksi. Nah, nanti Bapak Ibu tentunya bisa mengarahkan apa saja yang mungkin dalam waktu urgent setelah peserta membuat analisis isu mana sih yang terpenting gitu kan. Nah, setelah dia mendapatkan yang terpenting ini disajikan kepada Bapak Ibu mentor, kira-kira Bapak Ibu sepakat tidak? Apabila memang sepakat, berarti Bapak Ibu bisa langsung memberikan persetujuan. Namun demikian, apabila mungkin Bapak Ibu akan memberikan masukan yang seperti ini juga boleh. Itu menjadi hak Bapak Ibu selaku atasan langsung. Yang kedua, bisa menyepakati timeline penyelesaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, tentunya kepada peserta latsar ini, kami harapkan Bapak Ibu juga nanti bisa menyepakati karena timeline yang akan dilaksanakan itu hanya 1 bulan masa aktualisasinya. Jangan sampai nanti sangat banyak membuat kegiatan, gitu ya, tapi nanti akhirnya memberatkan kepada peserta. Nah, memberatkannya gimana? Sampai dengan 1 bulan waktu aktualisasi selesai, namun demikian kegiatan yang ada yang belum selesai. Tentunya itu bukan harapan kami Bapak Ibu, karena di dalam rancangan ini tentunya nilainya akan sangat besar sendiri gitu ya. Untuk seminar rancangan itu 20% dan seminar akhir 30%. Sehingga dalam hal membuat kegiatan tentunya kami derek juga nanti untuk disesuaikan kepada kemampuan peserta masing-masing. Yang ketiga, bisa memberikan dukungan penuh kepada peserta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Sehingga support, dukungan, motivasi dari Bapak Ibu mentor ini sangat diperlukan kepada peserta nanti. Yang keempat, bisa memberikan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, Bapak Ibu nanti pada saat aktualisasi,
saat 1 bulan itu tentunya Bapak Ibu juga memberikan pembimbingan gitu. Bimbingan-bimbingan apa ya mungkin dari sisi kegiatannya, ya sudah belum dan seperti apa itu sangat diperlukan dari Bapak Ibu selaku atasan langsung. Selanjutnya, Bapak Ibu juga sebagai inspirator dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyelesaian isu. Nah, Bapak Ibu adalah tadi kami sampaikan menjadi role modelnya peserta gitu ya, sehingga bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi inspirator peserta sehingga peserta bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dan bisa mendorong peserta untuk memaksimalkan untuk berpikir kreatif dan visioner. Bagaimana nih peserta bisa, karena anak-anak sekarang peserta latsar itu Bu sudah oke-oke semua. Tinggal Bapak Ibu mengarahkan saja seperti apa. Oh kantor ini ternyata butuh ini sesuai dengan tupoksinya. Coba dibuat seperti ini. Itu saya kira peserta adik-adik kita latsar itu sudah jalan Bu. Jadi Ibu tinggal mengarahkan mungkin tidak harus banyak-banyak seperti itu karena memang dari sisi intelektual sudah diyakinkan oke, ya. Yang selanjutnya adalah wajib hadir dalam seminar aktualisasi. Tadi kami matur wajib hadir Bapak Ibu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, pada saat seminar rancangan maupun pada saat seminar aktualisasi. Nah, bagaimana mungkin pertanyaannya kalau pas sudah direncanakan ini Bapak Ibu, tanggal yang tadi kami sampaikan seminar rancangan dan aktualisasi. Namun pas saat itu kok kebetulan ada tugas mendadak atau kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama, Bapak Ibu mentor bisa membuat surat kuasa. Siapa kira-kira yang dikuasakan, namun harus sejajar dengan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kalau misalnya tidak ada, nanti kami akan beri kebijakan terkait nanti khusus mentor di seminar ini pada saat seminar aktualisasi misalnya yang harusnya hadir di badan diklat, mungkin kami nanti akan beri kebijakan untuk hadir secara daring. Misalnya tidak ada yang dikuasakan, ngeten. Tapi khusus mentor Bapak Ibu pada saat seminar akhir. Nah, yang selanjutnya memberikan penilaian sikap perilaku peserta dan nilai penguatan kompetensi teknis bidang tugas PKTBT. Inilah nanti yang menjadi terpenting tugas dari Bapak Ibu mentor selaku atasan langsung. Bapak Ibu nanti harus bisa memberikan penilaian terkait PKTBT tersebut. Besarnya nilai sangat besar, di sini 15% Bapak Ibu itu mutlak dari Bapak Ibu atasan langsung dan bisa memberikan bimbingan lanjutan apabila peserta bimbingan ini ditunda kelulusannya dan juga mendorong peserta untuk menghasilkan aksi perubahan atau aktualisasi sesuai dengan kerangka evaluasi. Untuk poin 9, ini sebenarnya kami tidak senang untuk mengucapkan ditunda kelulusannya gitu ya. Namun demikian ini hanya sebagai lampu kuning saja. Saya yakin kalau Bapak Ibu mentor betul-betul memberikan dukungan, motivasi yang luar biasa, saya yakin tidak akan terjadi yang nomor 9 tersebut. Karena kami pun juga tidak akan menghendaki sampai peserta ditunda kelulusannya. Dan yang selanjutnya, next. Baik, nah ini Bapak Ibu terkait dengan kurikulum dan mata pelatihan yang nanti akan didapat oleh adik-adik kita. Sekilas Bapak Ibu biar pirsa yang tadi kami matur, apa saja sih kompetensi-kompetensinya. Nah, melalui agenda-agenda pembelajaran inilah nanti harapannya peserta betul-betul terbangun dari sisi 4 kompetensi tadi. Yaitu dari agenda 1 terkait sikap perilaku bela negara. Peserta nanti akan mendapatkan materi dari wawasan kebangsaan, analisis isu, dan juga sampai kesiapsiagaan bela negara. Ini materi-materi yang nanti akan didapat peserta, Bapak Ibu. Otomatis ini penguatan bagaimana peserta itu tidak cinta tanah air dan sebagainya. Ada di agenda 1. Yang kedua, di agenda 2 terkait nilai-nilai dasar PNS, ini nanti adik-adik kita atau peserta latsar akan dibekali bagaimana kita bekerja sesuai dengan nilai-nilai dasar tersebut. Dari mulai berorientasi pelayanan, akuntabel sampai dengan kolaboratif. Sehingga pada saat peserta membuat sebuah rancangan atau kegiatan di situ, kalau peserta PKP, PKA langsung action kepada kegiatan, namun kalau peserta latsar ini bedanya apa Bapak Ibu? Harus mengkaitkan di masing-masing kegiatan harus dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak dan juga nanti satria apabila
apa namanya peserta ini dari daerah istimewa Yogyakarta. Nilai-nilai itulah yang harus dibangun oleh adik-adik kita biar pada saat mengikuti pelatihan dasar ini dari masing-masing nilai ini betul-betul terpatri di dalam peserta tersebut, Bapak Ibu. Sehingga kalau sudah memaknai dari nilai-nilai berakhlak dan juga satria, maka otomatis peserta nanti akan tahu, oh berarti sebagai seorang PNS ataupun ASN kita harus bekerja sesuai dengan nilai-nilai itu. Nah tentunya dari sisi mungkin idealis yang mungkin pertama dia tidak ada mungkin rasa hormatnya kurang kepada seniornya, pada pimpinannya atau pada teman sejawat. Nah, setelah tahu pembelajaran ini, insya Allah nanti peserta akan terbuka seperti itu harapannya. Sehingga apa goal yang diharapkan oleh pemerintah menjadi seorang ASN ataupun PNS yang betul-betul berkarakter, insya Allah nanti akan terwujud Bapak Ibu apabila memang serta nanti betul-betul mendalami ini karena nanti di dalam kegiatan rancangan itu harus kaitkan itu bagaimana dia bisa mendapatkan nilai-nilai baru dari makna berakhlak ini. Yang ketiga, bagaimana juga nanti peserta akan mendapatkan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Nah, ini nanti akan dipelajari juga, akan mendapatkan dari manajemen ASN sampai dengan smart ASN. Dan terakhir, agenda 4 ini adalah habituasi Bapak Ibu. Setelah peserta mendapatkan materi dari agenda 1, 2, dan 3, maka peserta diberi waktu 1 bulan untuk menghabituasikan dari makna nilai-nilai yang ada di masing-masing agenda tadi Bapak Ibu. Jadi nanti kegiatannya harus mengandung nilai, harus dikaitkan dengan agenda 1, 2, dan 3 ini. Kenapa? Karena memang inilah sebagai alat, kegiatan ini sebagai alat bagaimana peserta bisa biasa, akhirnya terbiasa, dan akhirnya bisa menerapkan dan mengimplementasikan dari nilai-nilai itu. Harapannya di sini, Bapak Ibu. Lanjut. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kurikulum PKTBT di sini yang tadi kami matur, ini menjadi salah satu tugas dari Bapak Ibu mentor. Kami matur di sini Bapak Ibu bahwa terkait kurikulum PKTBT ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kurikulum penguatan kompetensi teknis umum atau administratif dan ada kurikulum penguatan kompetensi teknik substantif di sini. Apa itu terkait kompetensi teknis umum Bapak Ibu? Nanti harapannya kurikulum ini diberikan untuk memfasilitasi peserta mempelajari mata pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum, atau administratif dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Apa saja yang umum? Otomatis kalau peserta lasar yang tadinya mungkin baru lulus kuliah langsung diterima atau mungkin tadinya kerja di swasta akhirnya diterima menjadi CPNS, tentunya dia belum kenal nih terkait dengan tugas dan fungsi organisasi yang pada posisi di sini, mungkin tugas dan fungsi organisasi yang ada di Pemda DIY, mungkin di Kulon Progo, Banten, Gunung Kidul, mungkin belum mengenal seluruhnya. Nah, ini nanti menjadi ketugasan Bapak Ibu mentor untuk mengenalkan. Ya. Yang kedua, terkait pengelolaan kepegawaian. Bagaimana sih setelah menjadi CPNS, terkait kepegawaiannya itu harus seperti apa, aturan-aturannya ada seperti apa. Nah, inilah perlu dibekali seperti itu. Yang ketiga terkait pengelolaan keuangan, bagaimana dari sisi keuangannya. Nah, ini tentunya juga perlu. Dan yang terakhir, bagaimana pengelolaan tata naskah dinas. Ini juga yang utama, Bapak Ibu. Sehingga peserta latar akan tahu bagaimana secara umum terkait apa saja yang nanti harus diketahui secara umum di dalam organisasi tersebut. Nah, untuk yang kurikulum penguatan kompetensi teknis substansi atau yang khusus di sini diberikan untuk memfasilitasi peserta mempelajari mata pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik Bapak Ibu.
dan juga memfasilitasi peserta untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan pada pembentukan jabatan fungsionalnya. Sehingga nanti secara teknis itu seperti apa gitu ya, ini tadi secara umum. Nah, terus yang secara teknis ini yang kami sampaikan tadi. Inilah terkait dengan kurikulum PKTBT yang nanti akan menjadikan salah satu tugas dari Bapak Ibu nanti yang akan menilai. Baik, nah penilaian PKTBT nanti rentang nilainya ya di dalam form nanti sudah kami sampaikan Bapak Ibu ya. Nanti untuk evaluasi PKTBT ini diterapkan dengan rincian sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu bisa menilai mengambil rentang tersebut. Misalnya Bapak Ibu akan memberi nilai 90,02 atau 91. Berarti harapan Bapak Ibu peserta itu setelah dibekali, peserta memahami dapat melaksanakan isi atau konsep dalam mata pelatihan tersebut, ya, diajarkan oleh Bapak Ibu tentunya, dan mampu menjadi role model. Nah, di situ Bu, dalam mengimplementasi mata pelatihan yang didapatkan. Itu menjadi role model. Kalau dia sudah diberi pembekalan ini, ternyata dia nyambungnya cepat gitu. Nah, Bapak Ibu monggo untuk bisa memberikan nilai di rentang nilai tersebut. Nah, bagaimana kalau memuaskan nilainya yang di 80,01 sampai dengan 90? Nah, menurut Ibu, mungkin Bapak Ibu peserta ini hanya mampu memahami dan dapat melaksanakan ya, konsep tersebut, tapi belum bisa menjadi role model. Ini berarti ada di tingkat memuaskan. Begitu juga kalau cukup memuaskan itu di 70,01 sampai 80, Bapak Ibu nanti bisa bersani peserta ini memahami isi konsep dalam mata pelatihan yang diajarkan. Sampai di situ Bapak Ibu. Dan kalau kurang berarti tersebut ya sehingga monggo nanti disesuaikan. Namun kami derek karena memang laser ini adalah pelatihan yang betul-betul mandatori dan menentukan nasib peserta, sehingga kami derek monggo nanti Bapak Ibu untuk menilai secara objektif dan disesuaikan juga, jangan sampai nanti Bapak Ibu mungkin menilainya berstandar dengan SKP ya kalau dulu gitu deh, jangan mungkin kalau memang dia mampu ya monggo untuk menilai sesuai dengan kriteria rentan ini, jangan sampai nanti apa namanya menjatuhkan peserta sehingga nanti ini 15% ini tidak bisa terpenuhi. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Baik, nah di dalam PKTBT, penilaian PKTBT ini di dalam Keplan ada 5 strategi Bapak Ibu. Namun yang kami pilih adalah strategi yang paling mudah Bapak Ibu. Yang paling mudah nanti Bapak Ibu akan lakukan. Gitu. Yaitu strategi penyelenggaraan dan waktu pelaksanaan PKTBT yang kami pilih adalah strategi yang diambil adalah pembelajaran pengalaman di tempat kerja. Jadi pengalaman di tempat kerja langsung. Pada saat aktualisasi, Bapak Ibu bisa langsung memberikan pembekalan dan langsung bisa memberikan nilai. Seperti itu. Namun ini harus sama, harus ada komunikasi dengan BKD atau BKPSDM atau BKPPD masing-masing kabupaten kota. Karena nilai PKTBT ini harus lewat BKD, BKPP atau BKPSDM baru menuju ke kami seperti itu. Sehingga nanti monggo Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan BKD ataupun BKPP, BKPSDM masing-masing. Ya Bu, karena apa? Kemarin kami juga sudah rapat penyamaan persepsi dengan BKD, BKPP Kabupaten Kota masing-masing dalam hal penilaian PKTBT ini. Karena ini menjadi tugas Bapak Ibu Mentor dan BKD, BKPP masing-masing. Nah, untuk strateginya kami sampaikan ini langsung mengambil strategi yang paling mudah adalah pembelajaran pengalaman di tempat kerja masing-masing. Seperti itu bisa dilakukan pada saat pembelajaran ya di tempat kerja pada saat aktualisasi ya Bapak Ibu bisa memberikan wawasan dan pembelajaran dalam hal apa yang tadi masuk di umum dan juga di khusus tadi. Namun demikian apabila mungkin di BKD atau BKPSDM masing-masing akan ada pembekalan khusus dikumpulkan monggo tuh nanti teknisnya boleh saja nanti bisa berkomunikasi dengan BKD BKPP masing-masing. Namun demikian penilaian PKTBT ini adalah atasan langsung mentor. Bagaimana kalau misal
penilaian PKTBT ini dilaksanakan tidak pas aktualisasi, mungkin dari sekarang boleh Bu gitu. Tidak harus pas aktualisasi 1 bulan gitu. PKTBT ini bisa dilaksanakan kapan saja. Yang terpenting paling akhir adalah sebelum tahap klasikal masuk, peserta ini sudah melaksanakan PKTBT dan nilai PKTBT ini sebelum klasikal masuk sudah masuk ke kami. Seperti itu. Sehingga tidak harus terfokus di 30 hari saat aktualisasi, tidak. Mungkin pas saat pembelajaran mandiri, terus Bapak Ibu akan memberikan pembekalan, seperti itu, dipersilahkan monggo. Nanti form-formnya seperti apa, nanti akan kami share. Gitu. Nah, ini waktu pelaksanaan ya, tadi kami sampaikan bahwa pada saat aktualisasi 30 hari, namun yang paling lambat adalah sebelum pelaksanaan tahap klasikal sudah dilaksanakan PKTBT, karena nanti nilai harus masuk ke kami dan sama-sama kami rekap untuk menentukan kelulusan peserta. Ya, kan Bapak Ibu ini terkait PKTBT yang menjadi salah satu tugas dari Bapak Ibu selaku atasan langsung untuk menilai. Lanjut. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan pelaksanaan latihan TPNS secara blended learning ini, nanti kami akan merekap atau ada beberapa evaluasi, komponen evaluasi yang nanti akan kami evaluasikan kepada peserta. Dan peserta harus melalui evaluasi tersebut. Komponen evaluasi apa saja Bapak Ibu kami matur di sini. Pertama adalah evaluasi sikap perilaku. Kapan evaluasi sikap perilaku ini dilaksanakan? Yaitu pada saat peserta melaksanakan tahapan MOOC atau pembelajaran mandiri. Ini secara by system oleh Lembaga Administrasi Negara sudah langsung dinilai Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Nanti ada soal bagaimana peserta mendapatkan trofi paling banyak dan sebagainya. Itu nanti masuk di sikap perilaku juga. Dan pada saat tahapan distance learning yang 19 hari tadi. Nah, di situ juga kenapa dibebas tugaskan? Karena dari sisi attitude, ya, tata tertib, semuanya akan kami nilai karena kami akan melihat langsung ya dengan layar gitu ya, baik dari kami penyelenggara ataupun Bapak Ibu pengampu materi, Bapak Ibu widesuara, narasumber semua nanti akan menilai di situ. Sehingga perlu dibebas tugaskan Bapak Ibu peserta harus betul-betul konsen di situ. Dan juga pada saat tahap klasikal di badan diklat pasti kami langsung bisa menilai secara langsung pada Bapak Ibu peserta pasar ini dari sisi kedisiplinannya, dari sisi prakarsa, dari sisi kepemimpinan, dan juga kerjasama. Kami akan melihat ini semua, bagaimana nanti adik-adik kita ini betul-betul nanti harapannya tercetak menjadi ASN sesuai dengan nilai-nilai dasar tadi. Bobot evaluasi sikap perilaku 15%, Bapak Ibu. Dan untuk evaluasi akademik, peserta nanti akan dinilai pada saat tahap MOOC, pembelajaran mandiri, di situ ada evaluasi juga. Pada saat tahapan distance learning, di situ juga ada soal-soal yang harus dikerjakan oleh peserta. Bobot evaluasi akademik di sini 20%, dan evaluasi PKTBT yang kami garis bawah ini adalah besarnya 15% yang merupakan tugas dari Bapak Ibu atasan langsung untuk menilai. Hingga Bapak Ibu mempunyai peran di dalam kelulusan ini adalah 15% Bapak Ibu. Hingga nanti monggo untuk betul-betul bisa menilai sesuai dengan kondisi peserta tentunya. Jangan sampai nanti mungkin menjatuhkan atau seperti apa yang mungkin tidak real, Bapak Ibu. Karena ini sangat menentukan sekali 15% ini. Dan terakhir evaluasi aktualisasi yaitu pada bobotnya adalah 50% dibagi pada saat seminar rancangan itu 20%, ini nanti penguji yang akan memberikan nilai, dan pada saat evaluasi aktualisasi atau evaluasi akhir pada saat klasikal itu 30%. Jadi Bapak Ibu terkait dengan nilai-nilai ataupun komponen-komponen evaluasi yang nanti akan kami rekap dari adik-adik kita peserta. Tentunya peran Bapak Ibu mentor di sini jelas sangat-sangat kuat gitu ya dengan penilaian 15% tersebut. Lanjut. Baik. Yang akhirnya nanti Bapak Ibu setelah kami sudah bisa mengumpulkan dan semua tahapan sudah selesai,
pada saat seminar akhir atau klasikal tahap akhir gitu ya, nanti kami akan melihat hasil dari merekap. Tugas kami hanya merekap penyelenggara Bapak Ibu. Nanti dari hasil evaluasi akademik, evaluasi sikap perilaku, evaluasi PKTBT sampai aktualisasi berapa nih peserta nilainya, maka nanti kami akan melihat di situ masuk di kualifikasi mana itu. Nah, mungkin maksud sangat memuaskan tentang nilainya seperti itu atau memuaskan ya tenje ini nanti yang akan kami umumkan pada saat kelulusan Bapak Ibu peserta lulus tidak peserta masuk di sangat memuaskan atau di mana tentunya tugas kami hanya merekap yang mana nanti peran Bapak Ibu mentor sangatlah penting di dalam pelatihan tersebut sehingga kami derek kerjasama, bantuan, dukungan, dan penguatan dari Bapak Ibu selaku atasan langsung dan mentor. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, kapan nilai PKTBT ini nanti dikumpulkan gitu ya? Nanti dikumpulkannya ya ada form yang nanti Bapak Ibu sudah akan kami share lewat Bapak Ibu adik-adik peserta ya nanti formnya. Dan nanti untuk file nanti ini model dokumen dan sebagainya ini nanti peserta minta Bapak Ibu minta tolong peserta nggak apa-apa gitu ya. Terus nanti file diberi nama ini nanti akan kami share juga sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ini dan ukurannya juga maksimal sudah kami tulis di sini. Dan filenya nanti tentunya bisa dikirim melalui link tersebut. Ini nanti bisa dibuka oleh dari BKD dengan kami gitu ya sehingga nanti langsung sudah ngelink semua seperti itu. Dan nilai PKTBT ini juga harus ada tanda tangan dari BKD, BKPSDM dan BKPP masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sharing yang kami sampaikan pada siang hari ini. Dan apabila mungkin apa yang kami sampaikan masih jauh dari sempurna, banyak kesalahan, kekurangan, dan kekilafan, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Bu Moderator Buriana. Matur nuwun. Atas paparannya. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian paparan terkait dengan kurikulum dan juga ketugasan mentor. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada hal-hal yang belum jelas terkait dengan petugasan mentor tadi, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan juga asal instansi. Monggo Bapak Ibu kami persilakan untuk sesi tanya jawab ini. Ibu mohon izin bertanya. Yes, Iya. Saya Bu Yusni dari SMK Negeri 1 Cangkringan. Ada dua peserta Latsar. Yang satu perpustakaan sudah sesuai dengan ketugasannya. Kemudian yang kedua itu penata laksana barang terampil. Itu karena di sekolah masih ada kekurangan di tenaga keuangan. Sementara peserta itu saya beri tugas untuk di keuangan. Itu nanti kira-kira ada ending untuk diaktualisasinya enggak ya Bu? Mohon arahan dan bimbingan. Terima kasih. yes, betul. Baik, terima kasih Bu Yana. Matur nuwun Bu Yusni untuk sharingnya, pertanyaannya. Terkait dengan ketugasan peserta latsar, tadi ya sesuai dengan SK, berada di mana tadi ya. Terus tapi sekarang diberi tugas di keuangan gitu. Di keuangan ada surat tugasnya Bu? Yang dari internal ya Bu? Ya. Iya, nanti anu sementara belum sih. Belum Nah, kalau sampai memang ini. gini Bu, nanti diperkuat ada surat tugasnya gitu ya. Sehingga nanti pada saat peserta mengikuti apa namanya membuat rancangan ini, peserta tidak dibingungkan seperti itu. Karena kami tidak mungkin
kalau sekarang peserta ada di keuangan, sementara kok RA-nya mau membuat yang tidak belum dikerjakan dan belum ada gitu ya, tentunya itu akan memberatkan. Sehingga nanti akan kami beri kebijakan tentunya untuk membuat rancangannya itu sesuai yang sekarang dikerjakan apa. Seperti Nah, mungkin pertanyaan kami untuk di keuangan ini kira-kira ada waktu sampai kapan tidak gitu Bu. Itu juga diperjelas ya nanti di dalam surat tugas Bu. Nanti karena surat tugas itu yang akan mendasari dalam hal membuat rancangan aktualisasi. Ngeten Bu Yusni. Oh, iya. Kemungkinan di 1 tahun anggaran gitu, Ibu. Oke, kalau 1 tahun anggaran berarti kan peserta akan tetap di situ terus gitu ya, karena masa aktualisasi itu kan 1 bulan, gitu. Oke. Sehingga nanti peserta akan membuat rancangan aktualisasi ini ada di keuangan. Namun demikian nanti mohon untuk diberi surat tugasnya sehingga resminya tentu. Oke. Terima kasih, Ibu. Nggih. Ya, Bu Yusni, Nggih, sampun Ibu, matur nuwun. ke Bapak Ibu yang lain kami persilakan kalau masih ada yang belum jelas atau perlu kita diskusikan. Oke, karena tadi beberapa tugas mentor itu cukup banyak ya, dampingi dan sampai ke nilai kok berjelaskan. Kalau sudah cukup, Bapak Ibu sekalian, oh, ini ada di dalam kendala di teknis cukup. Cukup, sudah cukup, matur nuwun Bapak Ibu. Sukses, tetap semangat untuk mendampingi putra-putranipun nggih, Bapak Ibu nggih. Oke, Bapak Ibu sekalian, apabila tidak ada lagi pertanyaan, ini kami anggap Bapak Ibu atasan selaku mentor ini sudah paham nanti dengan ketugasannya. Kami mengucapkan selamat bertugas, mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran baik peserta maupun Bapak Ibu di dalam menjalankan tugas kementoran. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya paparan dan juga diskusi ini telah menuntaskan acara di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan bisa memberikan pengetahuan dan juga wawasan yang cukup bagi Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan ketugasan sebagai mentor dengan baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, apabila dirasa cukup, untuk acara sosialisasi di siang dan sore hari ini kita cukupkan sekian dengan mengucap syukur alhamdulillah acara ini kita tutup. Dan kami selaku penyelenggara bila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam fasilitasi acara ini kami mohon maaf sebesar-besar. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat In life.